Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang ekosistem. Perkenalkan, nama saya Maulia Hidayanti, NPM 2023 14500 Perkenalkan, nama saya Bagas Ramawan dengan NPM 2023 145000727. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Fadil Akbar dengan NPM 2023 14500 731. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Jadi di sini ada pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur bioteknologi tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Dalam kehidupan yang ada, tidak akan terlepas dari adanya interaksi dengan lingkungan yang mendukung adanya keseimbangan dalam hidup. Terus ada unsur-unsur penyusunan ekosistem. Ekosistem terdiri dari beberapa unsur penyusun yang bisa dikelompokkan menjadi dua komponen, yaitu ada komponen biotik dan abiotik. Yang pertama ada komponen biotik. Produsen yaitu organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis atau kemosintesis seperti tumbuhan hijau dan beberapa jenis bakteri. Terus ada konsumen, organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri dan bergantung pada organisme lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan seperti herbivora pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, omnivora pemakan segala, dan detritivora pemakan materi organik yang mati. Terus ada penguraian, dekomposer, yaitu organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme mati dan mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Contohnya ada bakteri dan jamur. Terus yang kedua itu ada komponen abiotik. Cahaya matahari yaitu sumber energi utama untuk fotosintesis yang dilakukan oleh produsen. Air dibutuhkan oleh semua organisme hidup untuk kelangsungan hidup dan proses metabolisme. Udara mengandung gas-gas seperti oksigen dan karbon dioksida yang penting untuk respirasi dan fotosintesis. Tanah, media tempat hidup banyak organisme dan sumber nutrisi bagi tanaman. Suhu mempengaruhi aktivitas dan distribusi organisme dalam ekosistem. Bantuan dan mineral, sumber unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan untuk tumbuh. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik ini membentuk sebuah sistem yang saling bergantungan dan dinamis, di mana aliran energi dan siklus materi terjadi terus-menerus. Interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem adalah hubungan yang terjadi antara berbagai organisme dan faktor lingkungan dalam suatu ekosistem. Interaksi ini penting karena memengaruhi keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan di dalamnya. Berikut adalah beberapa contoh interaksi antar komponen ekosistem. 1. Predasi. Ini adalah interaksi di mana suatu organisme memangsa organisme lain untuk mendapatkan makanan. Contohnya adalah singa yang memburu dan memakan zebra di padang rumput Afrika. Yang kedua, simbiosis. Ini adalah hubungan yang saling menguntungkan antara dua spesies yang berbeda. Contohnya adalah hubungan mutualisme antara bakteri dalam usus manusia yang membantu mencerna makanan dan manusia yang memberikan tempat tinggal dan nutrisi bagi bakteri tersebut. Yang ketiga, kompetisi. Ini terjadi ketika dua atau lebih organisme bersaing untuk sumber daya yang terbatas seperti makanan, air, atau ruang hidup. Contohnya adalah dua spesies burung yang bersaing untuk mendapatkan makanan di hutan yang sama. Yang keempat, paratisisme. Ini adalah hubungan di mana satu organisme parasit mendapat manfaat sedangkan organisme lainnya inang dirugikan. Contohnya adalah kutu yang hidup di kulit hewan dan memakan darahnya merugikan inangnya. Yang kelima, komensalisme. Ini adalah hubungan di mana satu organisme mendapat manfaat sedangkan organisme lainnya tidak terpengaruh. Contohnya adalah ikan remora yang melekat pada hiu dan mendapatkan sisa-sisa makanan dari mangsanya tanpa memberikan dampak buruk bagi hiu tersebut. Yang keenam, dekomposisi. Ini adalah proses di mana organisme menguraikan materi organik menjadi zat-zat anorganik seperti karbon dioksida dan air. Contohnya adalah bakteri dan jamur yang merugikan daun-daun yang mati di hutan menjadi humus. Berbagai bentuk ekosistem. Berikut adalah beberapa bentuk ekosistem utama. 1. Ekosistem darat atau terestrial.
Yang pertama, hutan hujan tropis, terletak di daerah tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun, seperti di Amazon dan Indonesia, kaya akan keanekaragaman hayati. Yang kedua, hutan gugur, terletak di daerah beriklim sedang dengan 4 musim yang jelas. Pohon-pohonnya menggugurkan daun pada musim gugur. Yang kedua, padang rumput atau sabana. Dominasi rumput dengan sedikit pohon atau semak sabana sering ditemukan di Afrika, sedangkan prairie di Amerika Utara. Yang ketiga, gurun. Daerah dengan curah hujan sangat rendah, memiliki vegetasi dan fauna yang tahan terhadap kekeringan. Contoh gurun Sahara. Ekosistem darat disebut juga sebagai bioma. Ekosistem ini dipengaruhi oleh iklim. Hal tersebut menyebabkan perbedaan vegetasi di dalamnya. Ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem ini memiliki matahari yang bersinar sepanjang tahun. Ekosistem ini memiliki curah hujan yang tinggi, yaitu antara 200 hingga 450 cm per tahun. Oleh karena itu, ekosistem hutan hujan tropis memiliki keanekaragaman yang tinggi. Flora dari ekosistem ini terdiri dari berbagai jenis vegetasi dengan kanopi yang lebat, dan sebagian jenis faunanya adalah primata dan katak. Yang kedua adalah ekosistem savana. Savana merupakan padang rumput yang diselingi pohon-pohon. Ekosistem savana memiliki curah hujan antara 90 hingga 150 cm per tahun. Jenis flora pada ekosistem ini adalah eukaliptus dan rumputan, dan salah satu jenis faunanya adalah gajah. Ketiga, ekosistem padang rumput. Padang rumput memiliki curah hujan rata-rata 25 hingga 50 cm per tahun, terletak di daerah tropis sehingga beriklim sedang. Flora pada ekosistem ini adalah rumput dan semak, sedangkan sebagian contoh faunanya adalah zebra dan elang. Keempat, ekosistem gurun. Gurun memiliki curah hujan yang rendah, kurang dari 25 cm per tahun. Wilayahnya tandus dan kelembaban udara sangat rendah. Flora pada ekosistem ini adalah kaktus dan faunanya adalah unta dan ular. Kelima, ekosistem hutan gugur. Hutan gugur memiliki curah hujan merata antara 75 hingga 100 cm per tahun. Pada musim dingin, daun berubah menjadi warna coklat dan akhirnya gugur. Flora dari ekosistem ini adalah pohon ek dan maple, sedangkan faunanya adalah rusa dan tupai. Kedua, ekosistem perairan atau akuatik. Yang pertama, laut, meliputi ekosistem di laut, samudra, dan pantai. Contoh terumbu karang yang kaya akan biodiversitas. Yang kedua, air tawar meliputi sungai, danau, dan rawa. Habitat ini sangat penting bagi banyak spesies ikan dan amfibi. Ekosistem air merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya didominasi oleh air. Pada video ini akan lebih dijelaskan mengenai jenis-jenis ekosistem air. Ekosistem air tawar. Karakteristik ekosistem ini yaitu suhu di dalam airnya tidak beragam karena sinar matahari yang masuk terbatas dan dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Ekosistem air laut luasnya berada di kisaran 71% atau seluas 2/3 dari permukaan bumi. Fungsinya dapat dijadikan sebagai objek wisata, tempat penelitian, pengendali banjir, sumber pangan dan air minum, dan budidaya hasil laut seperti rumput laut, ikan, kerang mutiara, dan lain-lain. 3. Ekosistem buatan. Yang pertama, pertanian. Lahan yang digunakan untuk bercocok tanam dan beternak. Ekosistem ini dikelola oleh manusia untuk memproduksi makanan. Yang kedua, perkotaan. Daerah yang sangat dimodifikasi oleh manusia dengan bangunan dan infrastruktur. Meski didominasi oleh manusia, tetap ada flora dan fauna yang beradaptasi dengan lingkungan ini. Ekosistem buatan adalah lingkungan yang telah dimodifikasi atau dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Mereka seringkali memiliki komposisi organisme yang berbeda dan struktur bioekologis yang berbeda dari ekosistem alami. Dari dalam ekosistem. Energi dalam ekosistem pada dasarnya berasal dari matahari. Proses aliran energi dalam ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama ada fotosintesis, seperti tumbuhan hijau, alga, dan berbagai bakteri menangkap energi matahari melalui proses fotosintesis. Mereka mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Kedua, konsumen primer, seperti herbivora dan konsumen primer, memakan produsen, tumbuhan, dan mendapatkan energi dari bahan organik yang telah dihasilkan oleh produsen. 3. Konsumen sekunder dan tersier. Karnivora memakan herbivora dan karnivora yang lebih tinggi. Dalam rantai makanan memakan karnivora lain. Energi ditransfer dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya. 4. Dekomposer. Organisme dekomposer
seperti bakteri dan jamur, memecahkan bahan organik dari organisme mati dan limbah, mengembalikan nutrisi ke tanah dan air yang kemudian dapat digunakan kembali oleh produsen. Aliran energi dan materi dalam ekosistem. Materi dalam ekosistem berputar melalui berbagai komponen, biotik dan abiotik. Siklus materi ini disebut sebagai siklus biogeokimia. Beberapa siklus penting meliputi 1. Siklus karbon. Siklus ini merupakan proses pertukaran karbon di antar atmosfer, lautan, tanah, dan organisme hidup di bumi. Siklus ini terdiri dari berbagai langkah. Karbon yang diambil oleh tumbuhan dari atmosfer dalam membentuk karbon dioksida untuk fotosintesis. Karbon kemudian berpindah melalui rantai makanan sebagai glukosa dan senyawa organik lainnya. Karbon dilepaskan kembali ke atmosfer melalui respirasi, pembusukan, dan pembakaran bahan fosil. 2. Siklus nitrogen merupakan proses alamiah yang menggambarkan pergerakan dan transformasi nitrogen dalam berbagai bentuk kimia melalui ekosistem darat dan laut. Siklus ini sangat penting karena nitrogen adalah unsur esensial untuk semua kehidupan, menjadi bagian dari asam amino, protein, dan DNA. Siklus ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah nitrogen atmosfer diubah menjadi amonia oleh bakteri pengikat nitrogen. Amonia kemudian diubah menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi yang dapat diserap oleh tumbuhan. Nitrogen bergerak melalui rantai makanan dan dilepaskan kembali ke tanah melalui dekomposisi. Denitrifikasi oleh bakteri mengubah nitrat kembali menjadi nitrogen gas yang dilepaskan ke atmosfer. 3. Siklus air, atau sering disebut juga dengan siklus hidrologi, adalah proses siklus air di permukaan bumi yang terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Siklus ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama ada air menguap dari permukaan bumi dan transpirasi dari tumbuhan membentuk awan di atmosfer. Air kemudian turun sebagai hujan, salju, dan bentuk presipitasi lainnya dan mengalir melalui tanah dan perairan, diserap oleh tumbuhan dan digunakan oleh organisme. Siklus air sangat penting karena menjaga ketersediaan air di bumi, mendukung kehidupan makhluk hidup, dan mengatur iklim serta cuaca. Siklus ini juga memastikan bahwa air yang ada di bumi tetap bersih dan dapat digunakan kembali melalui proses alami. Aliran energi dan materi dalam ekosistem. Rantai makanan. Urutan linear transfer energi dan materi dari satu organisme ke organisme adalah sebagai berikut. Contoh, rumput, kelinci, elang. Jaringan-jaringan makanan. Jaringan kompleks dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dalam ekosistem. Rantai makanan merupakan hubungan yang khas atau khusus antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen pertama memakan produsen. Produsen melepaskan energi kepada konsumen. Yang akhirnya konsumen itu akan menjadi mangsa konsumen yang lain. Lalu, apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat semakin banyak dan energi yang mengalir juga semakin kompleks. Selamat belajar! Sampah rumah tangga menumpuk di pesisir pantai Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sampah yang didominasi botol plastik berpotensi merusak ekosistem laut bila tak segera diangkut. Sebaran sampah plastik semakin mengotori pesisir pantai di Jalan Poros Nasional, tepatnya di Desa Mekar Indah, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Bahkan pada hari Senin, pemirsa, tumpukan sampah sudah sejauh 300 meter. Sampah rumah tangga yang diduga berasal dari pulau luar Selayar itu hanyut terbawa arus embusan angin barat. Hingga Selasa pagi, belum ada tindakan pengangkatan sampah dari pemerintah daerah. Tak hanya merusak keindahan, sampah yang terus dibiarkan menumpuk berpotensi merusak ekosistem pesisir pantai. Ya, kita lanjutkan pemirsa. Banjir yang melanda Kabupaten Bogor, Jawa Barat di awal tahun ini disebabkan rusaknya ekosistem hutan akibat penebangan dan pertambangan ilegal yang berlangsung cukup lama di tahun 2019. Dan kondisi inilah yang menyebabkan lebih dari 17.000 warga kini masih mengungsi.
Dari pantauan udara yang disaksikan langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bupati Bogor dan beberapa jajaran lainnya, terlihat jelas dampak musibah banjir dan longsor di Kabupaten Bogor yang terjadi sejak beberapa waktu lalu sangatlah luas. Kawasan terdampak menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh banyaknya aktivitas penambangan maupun penebangan hutan tanpa izin. Tak hanya menyebabkan banjir dan longsor, penambangan ilegal juga mencemari lingkungan dengan kandungan logam berat berupa merkuri yang sangat berbahaya bagi manusia. Bila tidak ada perbaikan serius, bencana semacam ini bisa menjadi ancaman permanen setiap tahun.